Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini Abu Jahil sering menyendiri di rumah. Ia bahkan jarang keluar untuk sekedar membeli roti di pasar sekalipun. Kenapa? Karena malu berat. Semua ini gara-gara Abu Nawas yang selalu berhasil membalikan rencana jahatnya. Abu Jahil pernah berniat mempermalukan Abu Nawas di hadapan orang-orang, tapi malah dirinya yang kena sial dan jadi bahan tertawaan. Dasar Abu Nawas sialan, gerutu Abu Jahil sambil mondar-mandir di rumahnya. Suatu sore ketika Abu Jahil sedang duduk termenung di dekat jendela, ia melihat seorang kakek tua yang lelah dan lusuh duduk di teras rumahnya. Karena merasa kasihan, Abu Jahil pun akhirnya mendekati kakek itu. "Permisi kek, kakek ini siapa namanya dan dari mana asalnya?" tanya Abu Jahil. Kakek tua itu pun tersenyum tipis. "Aku dari kampung sebelah, maaf kalau mengganggu, aku cuma numpang istirahat sebentar." "Oh tidak apa-apa kek, kalau lapar masuk aja ke dalam kek, aku punya sedikit makanan untuk kakek." Kakek itu pun tersenyum tampak terharu. "Terima kasih, kamu memang orang baik." Abu Jahil mengajaknya masuk ke ruang tamu. Tapi ketika ia hendak mengambil roti di dapur, tiba-tiba di meja ruang tamu sudah tersedia berbagai macam makanan enak. Abu Jahil pun melongo. "Astaga, kakek ini pasti sakti," pikirnya. "Ayo makan bersama," ajak kakek tua dengan ramah. Setelah makan, otak licik Abu Jahil mulai bekerja. Ia berpikir, "Kalau kakek ini sakti, aku harus meminta sesuatu darinya." "Kek," kata Abu Jahil penuh semangat, "bolehkah aku meminta satu permintaan?" Kakek tua itu pun mengangguk. "Boleh, tapi ingat, hanya satu permintaan." Abu Jahil pun merenung sejenak lalu berkata, "Aku ingin punya istri yang cantik, kaya raya dan usianya sekitar 30-an, kek." Kakek tua mendengarnya sambil menatap tajam. Permintaanmu ini sulit. Rambutmu sudah hampir putih semua. Mana ada wanita muda mau denganmu?" Abu Jahil pun tersentak. Tapi karena ia tidak mau menyerah, ia mengajukan permintaan yang lain. "Baiklah kek, kalau begitu buat aku lebih pintar daripada Abu Nawas. Aku ingin disukai oleh Baginda Raja kek. Sering diundang ke istana dan dihormati semua orang." Mendengar permintaan itu, kakek tua menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Astaga, permintaanmu yang kedua ini lebih mustahil dari yang pertama. Sudahlah, aku kabulkan permintaan pertamamu saja." "Loh, katanya tadi tidak bisa," tanya Abu Jahil bingung. "Bukan begitu," jelas kakek tua. "Permintaanmu yang kedua itu terlalu sulit, jadi aku lebih memilih yang pertama." Abu Jahil pun kecewa berat, tapi karena tidak ada pilihan lain, ia akhirnya berkata, "Baiklah kek, kalau begitu aku terima saja istri cantik dan kaya itu, tapi yang usianya 30-an ya." Kakek tua itu pun tersenyum tipis. "Oh tentu, kamu akan mendapatkannya nanti di surga. Di sana kamu akan hidup kaya raya dengan seorang bidadari yang sangat cantik." Abu Jahil pun langsung melotot. "Apa? Surga? Dasar kakek tua penipu. Pergi dari rumahku sekarang." Kakek tua itu pun segera bangkit dan berjalan keluar. Tapi karena penasaran, Abu Jahil diam-diam mengikutinya dari belakang. Betapa terkejutnya Abu Jahil ketika melihat kakek itu membuka penyamarannya. Ternyata dia adalah Abu Nawas. Adapun makanan yang tiba-tiba muncul di meja itu hanyalah akal-akalan Abu Nawas. Ia sudah menyembunyikan makanan itu di balik jubahnya, lalu meletakkannya saat Abu Jahil sedang ke dapur. Ketika Abu Nawas menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya, mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Abu Jahil semakin geram. "Dasar Abu Nawas, kali ini aku benar-benar tak akan memaafkanmu," teriaknya sambil mengumpat habis-habisan. Kisah selanjutnya.
Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas memutuskan untuk membawa keledainya jalan-jalan di tepi hutan. Dengan pemandangan yang indah dan air sungai yang jernih, suasananya terasa begitu damai. Abu Nawas duduk santai di atas bebatuan, sementara keledainya beristirahat di sampingnya. Namun kedamaian itu mendadak hancur. Tiba-tiba anak panah melesat entah dari mana dan tepat mengenai keledai Abu Nawas. Keledai itu langsung meringkik kesakitan, melompat-lompat kecil lalu pingsan seketika. Abu Nawas melompat dari tempat duduknya. "Kurang ajar, siapa yang berani-beraninya membunuh keledaiku?" teriaknya. Ia segera memutar pandangannya mencari dari mana asal anak panah itu. Tak lama kemudian muncul seorang pemburu dengan wajah gugup sambil membawa busur di tangan. Abu Nawas langsung menghampirinya dan menegur dengan keras. "Jadi kamu pelakunya? Kamu telah membunuh keledaiku. Kamu harus bertanggung jawab," bentak Abu Nawas. Si pemburu menunduk ketakutan. "Maaf Tuan, saya benar-benar tidak sengaja." "Tidak sengaja? Keledai itu adalah satu-satunya harta berharga yang kupunya. Memangnya dia pernah bikin salah kepadamu?" "Tidak Tuan," kata pemburu itu dengan wajah penyesalan. "Tadinya saya ingin membidik seekor rusa, tapi rusa itu bergerak cepat, jadi anak panahnya menyasar ke tubuh keledai Tuan. Sekali lagi saya minta maaf Tuan." Abu Nawas melipat tangan di dadanya sambil memelototi pemburu itu. "Maaf saja tidak cukup, keledaiku terluka parah. Mungkin malah sudah mati, kamu harus menggantinya." Si pemburu pun mengangguk dengan tegas. "Baiklah Tuan, saya akan bertanggung jawab. Kalau keledai Tuan mati, saya akan memberi Tuan 1000 dinar. Tapi kalau dia bisa diselamatkan, saya tetap akan memberi Tuan 100 dinar untuk biaya pengobatannya." Mendengar hal itu, Abu Nawas langsung bersemangat. Dalam hatinya ia berpikir, "Wah, keledaiku harganya cuma 200 dinar. Tapi sekarang aku bisa dapat 1000 dinar. Kalau begini, aku jadi tidak terlalu sedih keledaiku terluka." Pemburu itu lalu memeriksa keledai yang tergeletak tak bergerak. "Syukurlah Tuan, saya kira dia hanya pingsan. Dengan perawatan yang tepat, keledai Tuan pasti akan sembuh." Tapi Abu Nawas langsung memotong. "Oh, belum tentu. Lihatlah keledai itu. Dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Siapa tahu dia sebenarnya sudah mati." "Tuan, saya yakin dia itu hanya pingsan. Lihatlah, nafasnya masih ada Tuan," kata si pemburu mencoba meyakinkan. Abu Nawas menggeleng keras. "Oh, tidak bisa. Pokoknya kamu harus memberiku 1000 dinar karena keledaiku sudah mati." "Tapi Tuan," kata si pemburu bersikeras, "kalau ternyata keledai Tuan tidak mati gimana?" Abu Nawas pun tersenyum enteng sambil mengangkat bahu. "Oh, itu gampang. Kalau dia tidak mati, aku akan memintamu untuk mengulanginya." Pemburu itu terdiam sejenak, menatap Abu Nawas dengan bingung. "Mengulanginya? Mengulang apa Tuan?" "Mengulang memanah keledaiku sampai dia benar-benar mati," jawab Abu Nawas dengan wajah serius. Si pemburu melongo, sementara Abu Nawas malah tertawa kecil. Akhirnya si pemburu hanya bisa menggaruk-garuk kepala sambil berpikir, "Aku kena apes apa hari ini?" Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas memiliki tetangga yang terkenal super usil. Apapun yang dilakukan Abu Nawas dan istrinya, tetangga itu selalu ikut campur, seolah-olah hidupnya tak punya urusan sendiri. Pernah suatu ketika, Abu Nawas dan istrinya terlibat pertengkaran kecil gara-gara hal sepele. Tapi si tetangga malah ikut campur. Dengan santainya ia berkata, "Dasar Abu Nawas, jadi suami kok kerjanya cuma bikin ribut, tidak pantas sama sekali." Di lain waktu, saat istri Abu Nawas pulang dari pasar membawa belanjaan, si tetangga lagi-lagi menyindir. "Lauk tiap hari kok cuma begitu-gitu aja. Bosan enggak? Kalau aku jadi kalian, mungkin aku sudah mati kebosanan." Istri Abu Nawas hanya tersenyum kecil, mencoba bersabar. Tapi si tetangga tak berhenti sampai di situ. Suatu malam saat Abu Nawas pulang agak larut, tetangganya kembali nyinyir. "Suami macam apa kamu ini Abu Nawas? Pulang malam terus. Tidak ada tanggung jawabnya sama sekali."
Awalnya Abu Nawas dan istrinya memilih bersabar, tapi lama-kelamaan nyinyiran itu membuat istrinya gerah. "Suamiku, kenapa kamu hanya diam? Berilah dia pelajaran. Aku sudah tidak kuat lagi mendengar omongannya setiap hari," keluh istrinya. Abu Nawas pun hanya tersenyum kecil. "Sabar istriku, kalau dia sudah keterlaluan, aku pasti akan bertindak." Kesabaran Abu Nawas benar-benar diuji ketika suatu pagi ia mendapati burung kesayangannya hilang dari kandang. Ia mencari kemana-mana, tapi burung itu tak ditemukan. Saat itu si tetangga muncul lagi dengan mulut pedasnya. "Dasar Abu Nawas, urus diri sendiri saja tidak becus, masih juga pelihara burung. Tentu saja burungnya kabur," katanya dengan nada mengejek. Kali ini Abu Nawas tetap bersabar. Ia tidak menggubris ucapan tetangganya. Sebaliknya, ia pergi ke belakang rumah dan mulai menggali sebuah lubang besar di tanah. Melihat hal itu, si tetangga semakin usil. "Hei Abu Nawas, burungmu hilang kok malah menggali lubang. Apalagi akal-akalanmu kali ini?" Abu Nawas menoleh dengan wajah tenang. "Aku menggali ini karena ternyata burungku sudah mati. Jadi aku akan menguburnya." Si tetangga pun mengangguk, tapi tidak bisa menahan diri untuk berkomentar lagi. "Hah? Tapi lubangnya kok besar sekali? Bukannya burungmu itu tubuhnya kecil? Kamu ini selalu lebay Abu Nawas." Abu Nawas pun berhenti menggali, meletakkan skopnya, lalu menghela nafas panjang. Ia menatap tetangganya dengan tatapan tajam yang penuh amarah. "Kamu tahu kenapa lubangnya besar? Karena burungku itu berada di dalam perut kucingmu. Jadi aku akan menguburnya sekaligus dengan kucingmu," kata Abu Nawas tegas. Si tetangga langsung melongo. "Apa? Di perut kucingku? Bagaimana bisa?" Abu Nawas pun mendekat sambil menunjuk lubang yang ia gali. "Oh iya, kucingmu memakan burungku. Jadi sekarang giliran kucingmu masuk ke lubang ini." Si tetangga langsung panik. Dengan wajah pucat, ia berlari pulang untuk menyelamatkan kucing kesayangannya. Sambil memeluk erat kucingnya, ia bersumpah dalam hati untuk tidak lagi ikut campur urusan Abu Nawas. Sejak hari itu, tetangga usil itu pun tidak pernah lagi berani mendekati keluarga Abu Nawas. Ia takut kucingnya akan benar-benar dikubur hidup-hidup oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas memang tidak akan ada habisnya, apalagi ketika ia menghadapi jebakan-jebakan dari Baginda Raja. Sudah berulang kali Baginda Raja berusaha memperdayai Abu Nawas, tapi yang ada malah Baginda Raja sendiri yang harus menanggung malu akibat kecerdikan Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdikan Abu Nawas. Dengan penuh semangat, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Karena kedatangannya terburu-buru, Abu Nawas sampai lupa mengenakan sepatu. Ia memasuki istana hanya beralaskan sendal. Melihat hal itu, terbesit di benak Baginda Raja sebuah ide baru untuk menjebak Abu Nawas. Abu Nawas, kamu tahu kan peraturan istana dilarang memakai sendal?" hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka, hamba tadi terburu-buru. Jadi hamba tidak sempat mengenakan sepatu," ujar Abu Nawas. "Sudahlah, jangan banyak alasan Abu Nawas. Karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus dihukum," tukas Baginda Raja. "Tapi Paduka, masa hanya gara-gara sendal, dengan mudahnya Paduka menjatuhkan hukuman?" protes Abu Nawas. "Peraturan harus ditegakkan Abu Nawas. Siapapun yang melanggar harus dihukum. Apapun alasanmu tidak bisa dibenarkan. Dan hukuman yang pantas adalah hukuman mati," timpal Baginda Raja. Mendengar hal itu, sontak Abu Nawas kaget dengan hukuman yang akan ia terima.
Ah, ini sih akal-akalan Baginda Raja. Dia pasti sudah menyiapkan jebakan, pikir Abu Nawas. Baiklah Paduka, saya mengaku bersalah. Silahkan Paduka hukum saya. Tetapi saya minta satu permintaan Paduka. Setelah saya menjalani hukuman mati, saya minta hadiah uang 100 dinar untuk keluarga saya, tutur Abu Nawas. 100 dinar? Itu kan jumlah uang yang sangat besar Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Ya benar Paduka, tapi istri dan anak-anak saya kan berhak mendapatkan kebahagiaan selepas kematian saya, balas Abu Nawas. Baiklah, permintaanmu saya kabulkan, ucap Baginda Raja. Maka Baginda Raja memerintahkan salah satu pengawal untuk mengambil seekor anak ayam yang masih kecil. Lalu anak ayam itu diberikannya kepada Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas bingung dengan maksud Baginda Raja. Untuk apa anak ayam ini Paduka? Yang saya mintakan uang 100 dinar, bukan anak ayam Paduka, kata Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, uang 100 dinar sudah aku siapkan. Dan anak ayam yang kau pegang itu akan menentukan bagaimana cara kamu dihukum mati. Silahkan dibunuh dengan cara apapun, terserah kamu. Tapi ingat, saya juga akan membunuhmu persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu, terang Baginda Raja. Jadi hukuman mati yang akan hamba jalani itu sesuai dengan cara anak ayam ini mati Paduka? Tanya Abu Nawas memastikan. Ya, benar Abu Nawas. Silakan, kamu bunuh anak ayam itu, perintah Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun langsung memutar otak supaya bisa lolos dari hukuman mati. Cepat Abu Nawas, jangan diam saja. Kalau kamu tidak tega membunuh anak ayam itu, tidak apa-apa. Berarti kamu lebih memilih untuk dihukum gantung. Silahkan, tentukan sendiri pilihanmu, bentak Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, dalam kondisi apapun selalu muncul ide cemerlang di otaknya. Perlahan Abu Nawas mengangkat anak ayam itu. Lalu ia dekatkan pantat anak ayam itu ke mulutnya. Dengan menahan rasa jijik, Abu Nawas meniup-niup pantat anak ayam tersebut secara berulang-ulang. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bingung. Ya Abu Nawas, maksudmu apa? Saya menyuruhmu untuk membunuhnya, ucap Baginda Raja. Ya ini saya sedang melakukannya Paduka, balas Abu Nawas. Baginda Raja pun bertambah bingung dengan jawaban Abu Nawas. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja tak mengerti. Ya beginilah cara saya membunuh anak ayam Paduka. Saya tiup pantat anak ayam ini supaya perutnya penuh dengan angin. Lama-kelamaan pasti dia akan mati, kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun tertawa dengan tingkah Abu Nawas ini. Kamu memang cerdik Abu Nawas, balas Baginda Raja. Jadi gimana Paduka? Hukuman saya kapan dimulainya? Tanya Abu Nawas. Gak jadilah Abu Nawas, hukumanmu aku anggap selesai. Dah silakan kamu pulang, jawab Baginda Raja. Tapi Paduka, bukankah tadi Paduka sudah janji akan memberikan saya 100 dinar bila saya selesai menjalani hukuman? Balas Abu Nawas. Baik, akan aku tepati janjiku, ujar Baginda Raja. Baginda Raja pun kemudian memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun kembali lolos dari hukuman mati. Malah ia membawa pulang hadiah yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Abu Nawas terkenal sebagai sosok yang cerdas tapi lucu. Kepribadiannya itu pun tersebar ke seluruh penjuru negeri, sehingga santri-santrinya pun kian bertambah. Sayangnya tidak semua santri sepaham dengan gurunya itu.
Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis. Mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lainnya pun ikut tertawa lepas melihat kekonyolan gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas mendadak diam. Seketika suasana menjadi hening. Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati ia menceritakan kisah seorang santri yang bertanya kepada penjual buku. Memangnya tidak ada buku anatomi yang lebih baru? Buku-buku di sini sudah berumur 10 tahun, bahkan lebih, protes santri tersebut. Penjual buku lalu menjawab, "Dengarlah nak, tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir ini. Nah demikian juga, tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia selama 10.000 tahun terakhir," kata si penjual buku. Mendengar cerita Abu Nawas, semua santri tampak berdiam. Suasana pun masih hening. Kemudian hal lainnya yang membuat santri Abu Nawas protes, karena seringnya sang guru membuat lelucon setiap kali ia mengajar. Hampir selalu ada gelak tawa. Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian santri yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka. "Guru ini seperti badut," kata salah seorang santri. "Oh tidak, kamu itu salah tangkap. Seorang badut kan membuat kamu menertawainya. Kalau seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri," ucap santri lainnya yang menyanggah. Abu Nawas yang mendengar dialog antara santrinya hanya tersenyum. Ia sama sekali tidak merasa terganggu dengan kelakuan santri-santrinya itu. "Ya sudah, begini anak-anakku. Ada hal yang perlu kalian pahami. Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar jika tidak ada seorang pun yang menertawakannya?" Tugas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri antah berantah, Baginda Raja memutuskan untuk mengadakan pemilihan umum pertama dalam sejarah kerajaan. Siapa saja boleh menjalankan diri sebagai pemimpin daerah. Pengumuman ini membuat warga desa geger, termasuk Abu Nawas yang langsung memasang senyum penuh arti. Namun ada masalah yang mengundang tawa sekaligus keprihatinan. Dari sekian banyak warga, hanya satu calon yang mendaftar, Abu Jahil. Ia adalah seorang pejabat terkenal malas, suka tidur saat rapat, dan hobi korupsi kecil-kecilan. Setidaknya itu yang dibicarakan warga. Sebagai opsi lain, Baginda Raja menyediakan pilihan kota kosong bagi mereka yang tak ingin memilih Abu Jahil. Saat pengumuman itu dibacakan di alun-alun, Abu Nawas memutar otak. Ia memutuskan untuk membuat pemilihan kali ini menjadi lebih menarik. Dengan santainya ia berkata kepada warga, "Kalau Abu Jahil bisa mencalonkan diri, kenapa aku tidak mencalonkan diri sebagai kota kosong?" Semua orang pun melongo. "Kota kosong kok mencalonkan diri?" tanya mereka bingung. Namun Abu Nawas tidak main-main. Dengan gaya khasnya, ia menggelar kampanye besar-besaran. Di pasar ia berdiri di atas meja sambil memegang peti kayu besar yang diukir dengan tulisan "Kota Kosong untuk Rakyat". "Saudara-saudara," teriaknya, "jika kalian tidak suka Abu Jahil yang malas dan pelit memimpin, maka pilihlah aku, si kota kosong. Aku lebih kosong dari otaknya, lebih bersih dari kantong bajunya, dan lebih tulus daripada janji-janji palsunya." Penduduk desa langsung tertawa, tapi semakin mereka mendengar pidato Abu Nawas, semakin mereka menyadari betapa masuk akalnya omongan itu. Abu Jahil yang mendengar kampanye ini langsung naik darah. Dengan wajah merah padam ia datang menghampiri Abu Nawas di pasar. Abu Nawas, beraninya kau mencemarkan nama baikku?" Abu Nawas hanya tersenyum lebar. "Nama baik? Oh jangan salah paham Abu Jahil. Aku ini cuma kota kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada dosa, apalagi korupsi. Jadi bagaimana mungkin aku mencemarkan sesuatu yang tidak ada?" Abu Jahil semakin marah.
tapi tak tahu harus berkata apa. Sementara itu, dukungan warga terhadap kotak kosong semakin besar. Abu Nawas bahkan melakukan aksi teatrikal dengan membawa kotak besar ke alun-alun. Ia berdiri di atasnya sambil berteriak, "Kotak kosong lebih baik daripada pemimpin yang pura-pura berisi tapi sebenarnya kosong belaka." Hari pemilihan pun tiba. Semua orang berbondong-bondong ke balai desa untuk memberikan suaranya. Ketika perhitungan suara selesai, hasilnya mengejutkan. Kotak kosong menang telak dengan 90% suara. Abu Jahil hanya mendapatkan suara dari dirinya sendiri dan mungkin istrinya, tapi itu juga belum tentu. Warga bersorak gembira. Mereka mengangkat Abu Nawas ke udara meskipun ia berkampanye sebagai kotak kosong. Mendengar hasil ini, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku mendengar kampanyemu. Apa maksud dari semua ini?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Paduka yang mulia, ini adalah pelajaran penting untuk kita semua, Paduka. Sebuah jabatan tidak boleh hanya diisi oleh siapa saja yang ada, tapi oleh orang yang benar-benar layak, Paduka. Jika calon yang ada tidak memenuhi syarat, maka kotak kosong lebih baik menjadi pilihan. Lebih baik kosong daripada diisi oleh orang yang hanya membawa kehancuran, Paduka." Baginda Raja termenung sejenak lalu mengangguk. "Ya, kamu benar Abu Nawas. Aku akan memastikan bahwa pemilihan berikutnya hanya diikuti oleh calon yang memiliki niat baik, kemampuan, dan kejujuran. Kamu telah menunjukkan kepada kita arti demokrasi yang sesungguhnya, Abu Nawas." Dan sejak saat itu, desa Abu Nawas menjadi contoh demokrasi cerdas di seluruh negeri. Sementara itu, Abu Jahil yang merasa malu akhirnya pindah desa dan membuka usaha warung kopi yang ternyata juga tidak laku. Dan Abu Nawas, ia kembali menikmati teh hangat di beranda rumahnya sambil tersenyum puas dan merencanakan keusilan berikutnya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang sabar, cerdik, dan bijaksana. Namun kesabarannya ternyata ada batasnya juga. Suatu pagi saat ia sedang menikmati kopi di depan rumah sambil mendengarkan kicauan burung, tiba-tiba kedamaiannya terusik oleh Abu Jahil, tetangganya yang terkenal suka mencari masalah dengan cara yang aneh. "Hei Abu Nawas, kambingmu kemarin makan rumput di ladangku," teriak Abu Jahil dengan wajah penuh emosi. Abu Nawas yang masih setengah mengantuk menoleh dengan tenang. "Tapi aku tidak punya kambing, Abu Jahil." "Ah, jangan pura-pura bodoh kamu. Kalau itu bukan kambingmu, pasti kambingmu yang menyuruh kambing lain untuk makan rumputku," bentak Abu Jahil dengan teori konspirasi yang benar-benar tidak masuk akal. Abu Nawas pun menghela nafas panjang lalu masuk ke dalam rumah. Ia kembali dengan segenggam rumput di tangannya, menyerahkannya kepada Abu Jahil sambil berkata, "Ini untuk mengganti rumputmu." Abu Jahil memandang rumput itu dengan mata melotot. "Apa-apaan nih? Kau pikir aku ini kambing?" Abu Nawas pun tersenyum kecil. "Loh, bukankah kamu bilang rumputmu dimakan kambing yang tidak ada? Jadi aku menggantinya dengan rumput yang juga tidak kau tanam." Abu Jahil pergi sambil menggerutu. Tapi keesokan harinya ia kembali lagi. Kali ini ia mengeluhkan daun-daun dari pohon Abu Nawas yang katanya berjatuhan di halaman rumahnya. "Daun-daun dari pohonmu membuat halaman rumahku kotor, Abu Nawas. Kamu harus bertanggung jawab," teriaknya dengan penuh drama. Abu Nawas hanya tersenyum. "Oh, tentu. Aku akan menyuruh angin untuk berhenti meniup daunku ke halamanmu." "Ya, tapi itu tetap tanggung jawabmu," balas Abu Jahil dengan suara melengking. Abu Nawas pun mengambil sapu dan menyerahkannya kepada Abu Jahil. "Nih, kamu bisa menyapunya. Sebagai tetangga yang baik, aku rela meminjamkan sapuku." Namun puncaknya terjadi beberapa hari kemudian ketika Abu Jahil datang dengan tuduhan yang paling aneh. "Abu Nawas, kamu mencuri bulan dari langit semalam. Rumahku menjadi gelap gulita." Mendengar itu, Abu Nawas hampir menyemburkan teh dari mulutnya. "Apa? Mencuri bulan? Kamu serius, Abu Jahil?" "Iya,
Semalam bulan tidak terlihat di atas rumahku, dan aku yakin itu ulahmu, kata Abu Jahil sambil menunjuk Abu Nawas dengan gaya seperti detektif kampung. Kali ini Abu Nawas merasa cukup sudah. Ia berdiri menatap Abu Jahil dengan serius. Kalau kamu ingin terus menuduhku dengan hal-hal konyol, ayo kita adu kecerdasan di depan Baginda Raja. Abu Jahil yang sombong pun langsung setuju. Mereka berdua pergi ke istana, diikuti warga desa yang penasaran ingin tahu bagaimana akhirnya. Di hadapan Baginda Raja, Abu Jahil mulai memaparkan semua tuduhannya, dari kambing imajiner hingga bulan yang katanya dicuri oleh Abu Nawas. Paduka yang mulia, Abu Nawas mencuri bulan dari langit semalam. Rumahku menjadi gelap gulita, Paduka. Baginda Raja mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari singgasananya. Mencuri bulan? Abu Jahil, kamu pasti sudah gila. Abu Nawas pun menjawab dengan tenang. Paduka, memang benar saya telah mencuri bulan, tapi saya mengembalikannya sebelum matahari terbit. Buktinya bulan sudah ada di langit tadi malam. Seluruh warga pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Abu Jahil yang bingung dan malu mencoba membela diri. Tapi aku yakin bulan itu tidak ada di atas rumahku. Baginda Raja pun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Abu Jahil, sepertinya kamu terlalu banyak bermimpi. Mulai sekarang berhentilah mengganggu Abu Nawas dengan tuduhan yang tak masuk akal, atau aku akan mengusirmu dari desa. Warga desa pun bersorak dengan keputusan Baginda Raja. Sementara itu Abu Jahil pergi dengan wajah merah padam karena malu. Setelah kembali ke rumah, Abu Nawas pun duduk santai dengan teh hangat di tangan. Ia memandang burung di pohon dan berkata, akhirnya kedamaian kembali datang. Tapi entah kenapa aku mulai merindukan keusilan Abu Jahil. Istrinya yang mendengar hal itu hanya menggeleng sambil tersenyum. Dasar suamiku memang aneh. Kisah selanjutnya. Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi hidup di zaman Harun Ar-Rasyid, Khalifah atau Raja Bani Abbasiyah di Baghdad, Irak. Ia merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Tak aneh jika ia banyak akal. Karena kecerdasan dan kecerdikannya itu, Abu Nawas dekat dengan Raja Harun Ar-Rasyid. Tidak sedikit pikiran nyelenehnya selalu membuat kagum sang raja. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Padahal pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir untuk menuju ke sana. Raja Harun Ar-Rasyid kembali memerintahkan Abu Nawas untuk melakukan penyelidikan tersebut. Jadi sudah pasti jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas. Abu Nawas, aku perintahkan kamu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Aku sangat penasaran, apakah di bulan itu ada manusia seperti kita atau ada apa di sana? Tutur Baginda Raja. Pergi ke bulan, Paduka? Tanya Abu Nawas dengan ekspresi wajah heran. Iya, ke bulan. Aku tahu kamu itu manusia yang paling pintar di Baghdad. Dan kamu harus bisa menjalankan perintahku untuk pergi ke bulan. Dan aku yakin kamu pasti bisa, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hatinya bergumam mengumpat keinginan aneh rajanya itu. Tapi yang sedang kita saksikan ini Abu Nawas. Dengan cepat ia pun langsung mendapatkan ide untuk melaksanakan titah aneh rajanya itu. Abu Nawas pun menyanggupinya. Siap, Paduka yang mulia. Hamba akan pergi ke sana besok sore, Paduka, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas menyanggupi tantangan yang ia berikan itu. Lalu Raja Harun Ar-Rasyid bertanya, terus dari mana kamu akan pergi? Hamba akan pergi ke bulan dari rumah, Paduka.
jawab Abu Nawas. Baiklah, besok aku akan ke sana untuk melihat kamu pergi ke bulan, kata Baginda Raja. Dan malam itu, Baginda Raja beserta menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya Raja Harun ar-Rasyid. "Dia baru saja berangkat ke bulan, Paduka Yang Mulia. Dia berkata nggak akan lama dia kembali," jawab istri Abu Nawas. "Wah, bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana, dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab istri Abu Nawas. Baginda Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjuk istri Abu Nawas. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon palem itu. Itu kamu Abu Nawas?" tanya Raja. "Iya Paduka, ini saya Abu Nawas," jawabnya. "Kamu menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya Baginda Raja. "Oh tidak Paduka, saya melakukan penyelidikan ketika bulan itu mencapai tanah. Nah, kalau pohon palem ini hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Di bulan hanya ada tanah dan gunung-gunung Paduka. Tidak ada tumbuhan di sana, apalagi manusia seperti kita," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda Raja pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian. "Kalau Paduka tak percaya, saya punya banyak saksi. Bukan hanya 1 atau 2 saksi, tapi ribuan saksi Paduka," sambung Abu Nawas. "Memang siapa mereka yang menjadi saksimu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang itu adalah saksiku. Jika Paduka tak mempercayaiku, silakan Paduka bisa menanyakan langsung kepada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun hanya tertawa. "Terus kenapa kamu tak menungguku untuk menyaksikan kamu pergi ke bulan?" tanya Baginda Raja. "Wah, Anda telat Paduka Yang Mulia. Dan sayangnya hamba hanya bisa pergi ke bulan pada waktu tertentu saja," jawab Abu Nawas. Sekilas Baginda Raja memandang ke atas langit yang penuh bintang dan bulan bersinar terang, sambil tersenyum membayangkan kekonyolan Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dari sekian banyak kisah kocak dan kejeniusan Abu Nawas, banyak yang membuat kita tertawa sampai ke alam mimpi. Dan salah satu kisah kocak itu adalah saat Abu Nawas mengajari keledai untuk membaca. Dalam dunia dongeng, keledai identik dengan hewan yang dungu. Tapi oleh Abu Nawas menyulapnya menjadi hewan yang pintar dan bisa membaca. Berikut kisahnya. Pada suatu hari, seorang menteri tiba-tiba punya niat jelek kepada Abu Nawas. Dia iri pada perhatian raja yang dianggapnya berlebihan kepada Abu Nawas. Tanpa ada sebab, menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas.
Abu Nawas, ini ada keledai. Ajari keledai ini untuk membaca. Dalam 2 minggu, datanglah kembali kemari. Kita akan lihat hasilnya, ujar sang menteri. Abu Nawas pun menerima perintah menteri itu, kemudian berlalu tanpa banyak kata. Tapi dalam hati, dia merasa cemas dan bertanya-tanya, apakah bisa menuruti kemauan sang menteri gendeng itu? Apakah ini satu di antara tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Meski demikian, dia tetap berusaha tenang, dan 2 minggu kemudian dia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, menteri mengajaknya menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Paduka yang mulia, izinkan saya akan memperlihatkan siapa sesungguhnya diriku ini, kata menteri itu. Hei menteri, ada apa dengan dirimu? Bentak Raja Harun Ar-Rasyid. Tenang Paduka, saya akan menantang Abu Nawas di hadapan Paduka, yang katanya keledai Abu Nawas ini bisa membaca. Hanya orang bodoh saja yang percaya itu. Kalau sampai keledai itu tak bisa membaca, berarti hari ini Paduka akan tahu kecerdasan akalku sesungguhnya. Sangat mengungguli kecerdasan si Abu Nawas ini, ucap menteri itu dengan pongah. Wah, apa yang bakal dibuat menteri gendeng ini? Kata Abu Nawas dalam hati. Baiklah, keputusannya bila satu di antara kalian menang, maka ia memiliki hak memperoleh sekantung dinar ini. Namun untuk yang kalah akan dihukum 3 bulan di dalam penjara, tutur Raja Harun. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi permintaan aneh ini. Tiba-tiba menteri itu menunjuk ke satu buku besar. Coba tunjukkan, kalau keledai itu dapat membaca. Kamu kan cerdas dalam segala hal, Abu Nawas, pinta menteri itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggiring keledainya ke buku itu. Ketika sampul dibuka, kemudian si keledai memandang buku itu. Selang beberapa saat, mulai membalik halaman demi halaman dengan lidahnya. Buku itu terus-terusan dibalik, lembar demi lembar, hingga halaman paling akhir. Setelah tak ada lagi lembar yang harus dibuka, keledai itu pun memandang Abu Nawas. Demikianlah Paduka, keledaiku bisa membaca, kata Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas, sang menteri kembali angkat bicara. Bagaimana caramu mengajari dia membaca? Tanya sang menteri. Jadi sesampainya saya di rumah, saya siapkan lembaran-lembaran besar serupa buku, serta saya sisipkan biji-biji gandum di dalamnya, jawab Abu Nawas. Nah, keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman agar bisa memakan biji-biji gandum itu, hingga ia terlatih benar untuk membalik-balik halaman buku dengan benar. Abu Nawas melanjutkan. Tapi tunggu dulu, keledai ini kan cuma membolak-balik halaman buku. Emang dia ngerti apa isi buku itu? Bantah sang menteri dengan senyuman sinis. Lah, ya memang demikian cara keledai membaca. Dia cuma membolak-balikan halaman tanpa tahu isinya, jawab Abu Nawas dengan enteng. Coba, bila kita membuka-buka buku tanpa tahu isinya, kita disebut setolon keledai kan? Kata Abu Nawas lagi. Dan jawaban Abu Nawas ini memperoleh anggukan dari Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Raja tahu, sepintar-pintarnya hewan, tak akan mampu menjadi sesempurna manusia. Cuma manusia bodoh saja yang tak mau memakai akalnya untuk berpikir. Dan pada akhirnya Abu Nawas pun memperoleh hadiah sekantung dinar. Sedangkan menteri gendeng itu masuk ke dalam penjara. Tapi karena si menteri masih kerabat dekat dengan Raja Harun, ia pun hanya semalaman di penjara, yang padahal aslinya harus 3 bulan. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu ketika Baginda Raja tengah asik berburu di hutan. Namun perburuan kali ini membawa nasib sial. Bukannya mendapatkan hewan buruan, Baginda Raja malah diserang oleh seekor macan yang menerkam kakinya dan menggigitnya. Untunglah beberapa pengawal istana berhasil menyelamatkannya. Namun akibat dari serangan tersebut, kaki Baginda Raja menjadi lumpuh. Berbagai tabib telah didatangkan untuk menyembuhkan kelumpuhannya, namun tak ada satupun yang berhasil. Kini Baginda Raja hanya bisa terbaring di tempat tidur meratapi nasibnya. Hampir saja ia putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun keinginan itu dicegah oleh sang permaisuri. Akhirnya berkat nasihat sang permaisuri, lama-kelamaan Baginda Raja bisa menerima takdir yang menimpanya. Ia bisa tersenyum kembali meskipun dengan kondisi kakinya yang lumpuh. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas datang ke istana untuk menghibur Baginda Raja. Ia menceritakan kisah-kisah lucu yang membuat Baginda Raja tertawa. Namun tak berselang lama, wajah Baginda Raja kembali murung. "Ada apa, Paduka? Apakah Paduka tidak suka dengan ceritaku?" tanya Abu Nawas. "Tidak, Abu Nawas. Aku sangat terhibur dengan ceritamu. Andai saja kakiku tidak lumpuh, Abu Nawas, mungkin aku tidak akan seperti ini," kata Baginda Raja dengan suara yang lirih. Mendengar itu, Abu Nawas pun menghela nafas. "Sudahlah, Paduka, jangan memikirkan hal itu. Harusnya Paduka itu bersyukur karena masih diberi umur panjang," tutur Abu Nawas. "Iya, Abu Nawas, tapi aku ingin sembuh. Aku ingin kakiku seperti dulu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, tampak memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ia berkata, "Paduka yang mulia, saya punya solusi agar kaki Paduka bisa sembuh." Baginda Raja pun menjawab, "Percuma, Abu Nawas, kamu bisa apa? Apalagi kamu ini bukan tabib. Sudah banyak tabib yang aku datangkan, dan rata-rata mereka mengatakan bahwa kelumpuhan ini susah disembuhkan." Abu Nawas pun tersenyum. "Ya, itu benar, Paduka, saya tahu itu. Namun Paduka pasti belum pernah mencoba cara yang ini." "Apa caranya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Paduka yang mulia, jalan terakhir bagi manusia agar keinginannya dikabulkan itu hanya satu, yaitu bernazar. Apa salahnya jika dicoba, Paduka?" jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja pun tertegun. "Wah, benar juga ucapanmu, Abu Nawas. Baiklah, aku akan bernazar. Bila kakiku sembuh dari kelumpuhan, aku akan menyedekahkan separuh kerajaanku." Abu Nawas pun membalas, "Maaf, Paduka yang mulia, kalau nazar hanya seperti itu, saya tidak yakin bisa sembuh." "Terus bagaimana nazar yang seharusnya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja bingung. "Nazarlah yang agak tidak masuk akal, Paduka, yang susah dikerjakan. Karena untuk menyembuhkan kelumpuhan Paduka dibutuhkan keajaiban yang tidak masuk akal juga," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam memikirkan nazar yang akan ia buat. Setelah berpikir cukup lama, ia pun berkata, "Wahai Abu Nawas, saksikanlah. Bila aku sembuh dari kelumpuhan, aku akan naik keledai dan tidak akan turun darinya selamanya." Spontan Abu Nawas pun terkejut. "Paduka serius dengan nazar itu?" tanya Abu Nawas tidak percaya. "Ya, Abu Nawas, aku serius dengan nazar yang aku ucapkan," jawab Baginda Raja. Beberapa minggu setelah bernazar, keajaiban pun terjadi. Kaki Baginda Raja yang tadinya lumpuh mulai berangsur-angsur membaik. Bahkan sedikit demi sedikit ia mulai menggerakkan kakinya. Akhirnya kaki Baginda Raja benar-benar sembuh dari kelumpuhan. Betapa bahagianya hati sang raja. Ia pun mengundang Abu Nawas ke istana untuk mengucapkan terima kasih. "Abu Nawas, saranmu sangat manjur. Lihatlah, kakiku sudah sembuh.
Aku sudah bisa berjalan seperti sedia kala Abu Nawas, kata Baginda Raja dengan bahagia. Alhamdulillah Paduka, saya ikut senang melihatnya, sahut Abu Nawas. Namun Baginda Raja kemudian berkata, tapi Abu Nawas, bagaimana dengan nadarku? Aku tidak mungkin mengingkarinya, tapi aku juga merasa berat menjalaninya. Bagaimana ini Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab, loh, itu kan sudah menjadi kewajiban Paduka. Paduka harus menjalaninya dengan ikhlas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun segera membawakan keledai dan menyuruh Baginda Raja untuk menaikinya. Dengan berat hati, Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. Ayo Paduka, ikut saya, ajak Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja jalan-jalan di taman istana. Ketika sampai di dekat pohon kurma, Abu Nawas pun berkata, Paduka yang mulia, panjatlah pohon kurma ini. Baginda Raja pun menjawab, oh tidak Abu Nawas, aku tidak boleh turun dari keledai. Aku tidak mau melanggar nazarku. Abu Nawas pun kembali berkata, Paduka, panjatlah dari atas punggung keledai. Meski merasa heran dengan perintah tersebut, Baginda Raja mencoba menurutinya. Setelah Baginda Raja memeluk batang pohon kurma, Abu Nawas segera menjauhkan keledainya. Sekarang turunlah dari pohon kurma itu Paduka, kata Abu Nawas. Kalau begitu aku bisa melanggar nazarku Abu Nawas, balas Baginda Raja. Turuti saja perkataanku Paduka, nanti akan aku jelaskan, sahut Abu Nawas. Begitu Baginda Raja menginjakkan kakinya di tanah, Abu Nawas pun menjelaskan. Coba ingat-ingat nazar yang Paduka ucapkan. Paduka akan menaiki keledai dan tidak akan turun darinya selamanya kan? Sedangkan tadi Paduka naik dari keledai ke batang pohon kurma, bukan turun. Lalu Paduka turun dari pohon kurma, bukan turun dari keledai. Jadi Paduka sama sekali tidak melanggar nazar. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun bahagia. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sampai sejauh itu dalam memahami nadarnya. Akhirnya berkat pertolongan Abu Nawas, Baginda Raja pun bebas dari nadarnya. Tak lupa ia juga memberikan hadiah kepada Abu Nawas berupa pundi-pundi uang yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri yang damai, tiba-tiba muncul isu yang membuat rakyat resah, yaitu seorang anak pejabat tinggi kerajaan, Tuan Rashid, dikenal sebagai tukang suap. Anak itu bernama Karim, seorang pemuda yang selalu memanfaatkan nama besar ayahnya untuk memuluskan segala urusannya. Apapun yang ia inginkan selalu tercapai dengan sogokan, baik itu melanggar aturan maupun merugikan orang lain. Karim bahkan pernah menyogok hakim agar memenangkan perkaranya meski jelas-jelas dia yang bersalah. Keberanian Karim semakin menjadi-jadi, sampai suatu hari ia merasa tertantang untuk menyuap orang yang terkenal cerdik namun lurus hati, yaitu Abu Nawas. Kalau aku bisa membuat Abu Nawas tunduk dengan uangku, berarti aku yang terhebat di negeri ini, pikir Karim. Hari itu juga Karim mengundang Abu Nawas ke rumahnya. Dengan sikap sok ramah, Karim menyambut Abu Nawas di ruang tamu mewahnya. Abu Nawas, kamu tahu siapa aku kan? Aku ini adalah anak dari Tuan Rashid, pejabat paling berpengaruh di kerajaan ini. Aku punya kekayaan yang tak terbatas Abu Nawas. Jika kamu mau bekerja sama denganku, aku akan memberimu uang yang tak akan habis selama 7 turunan, kata Karim dengan sombong. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Kerjasama seperti apa yang kau maksud Tuan Karim? Tanyanya dengan nada yang tenang. Karim pun mendekat dan berbisik. Aku ingin kamu menggunakan kepintaranmu untuk membuat ayahku terlihat lebih hebat di depan Baginda Raja. Katakan kepada Raja bahwa ayahku adalah satu-satunya orang yang pantas menjadi penasehat utama kerajaan. Jika kamu berhasil, aku akan memberimu sekantong emas setiap bulan Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tertawa kecil. Oh begitu, jadi kamu ingin membeli kecerdikanku dengan emas? Oh iya, benar sekali, jawab Karim dengan percaya diri. Abu Nawas pun berpikir sejenak lalu berkata,
Baiklah, aku akan membantumu. Tapi aku punya satu syarat kecil, Karim. Oh, sebutkan saja. Tidak ada syarat yang terlalu besar untukku, seru Karim dengan penuh semangat. Syaratnya sederhana, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Bawalah aku ke pasar esok hari. Aku ingin kamu suap seluruh warga pasar agar mereka memanggilmu Raja Karim sepanjang hari. Karim pun terkejut, tapi karena ingin menguji pengaruh uangnya, ia menyetujui tantangan itu. Dan esok harinya Karim pergi ke pasar membawa kantong-kantong penuh emas. Ia membagi-bagikan uang kepada semua pedagang dan pembeli sambil berkata, "Mulai sekarang, panggil aku Raja Karim. Siapapun yang memanggilku begitu akan mendapatkan uang." Awalnya para warga bingung, tapi karena tergiur dengan uang, mereka mengikuti perintah Karim. Sepanjang hari seluruh pasar riuh dengan teriakan, "Hidup Raja Karim, hidup Raja Karim." Karim pun sangat puas. "Lihatlah Abu Nawas, dengan uang aku bisa melakukan apa saja. Sekarang giliranmu untuk memenuhi janjimu." Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar, Tuan Karim." Abu Nawas lalu naik ke atas peti di tengah pasar dan berteriak, "Hei warga pasar, tadi pagi Karim memberi kalian uang agar memanggilnya Raja Karim. Tapi sekarang aku akan menggandakan uang kalian jika kalian memanggilnya Pengemis Karim." Warga langsung berhenti bersorak. Setelah sejenak terdiam, mereka mulai berteriak, "Pengemis Karim, Pengemis Karim." Karim pun marah besar. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mempermalukanku." Abu Nawas pun tertawa. "Tuan Karim, ini pelajaran untukmu. Pengaruh yang dibeli dengan uang tidak akan bertahan lama, Tuan. Jika kamu ingin dihormati, lakukanlah hal-hal yang terhormat, bukan dengan cara menyuap." Warga pasar pun tertawa melihat wajah Karim yang merah padam. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan pergi meninggalkan pasar dengan malu. Dan sejak hari itu, Karim berhenti menggunakan uang untuk menyogok orang. Dan Abu Nawas kembali menjadi pahlawan rakyat dengan kecerdasannya yang tak terbeli. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak jualannya. Kebetulan pada hari itu, ia berjualan sandal ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak, menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang yang di pasar. Sandal ajaib, silakan dibeli, sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. Silakan Tuan, mau membeli sandal?" tanya Abu Nawas. "Iya, apakah ini sandal ajaib?" tanya pemuda. "Oh, tentu saja Tuan, sandal ini sandal ajaib," jawab Abu Nawas. "Saya tuh ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Ah, gimana? Maksud Tuan bagaimana?" tanya Abu Nawas lagi. "Jadi gini, saya ini kan sudah lama miskin dan ingin sekali menjadi orang kaya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberi saya sebuah keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual oleh Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung, dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun harapannya tak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga.
karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas untuk meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya ke sana dan kemari, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata Tuan. Bagaimana kabar Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau kan sudah mengatakan jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes si pemuda. "Tunggu dulu Tuan. Seingat saya tuh nggak pernah mengatakan seperti itu Tuan," sanggah Abu Nawas. "Saya itu hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah Tuan sebelumnya kan belum memiliki sandal ajaib. Nah, sekarang kan sudah memilikinya," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu pun terdiam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. "Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda. "Oh itu. Ya kalau itu kan memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. "Gini Tuan, jangan percaya kepada barang ajaib. Karena percaya kepada sesuatu selain Allah bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami sendiri hari ini. Oleh karena itu Tuan, segeralah bertobat kepada Allah SWT," tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pun pergi begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan, karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha. Mulai saat itu juga, ia langsung bertobat kepada Allah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Banyak hikmah tersemat pada kisah Abu Nawas kali ini. Dan kisah ini bermula ketika teman Abu Nawas dan Abu Jahil yang bernama Hasan baru saja pulang dari perantauannya di negeri seberang. Untuk melepas rindunya di kampung halaman, Hasan mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak, karena kabar yang ia dengar, hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. "Alah, dasar penakut. Ngapain juga sih ngajak orang seperti dia? Ayo Hasan, kita pergi berdua saja," ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, "Masalahnya itu keselamatan Hasan. Kasihanlah kalau sampai Hasan terbunuh di hutan itu." Rupanya alasan Abu Nawas ini malah menjadi ledekan Abu Jahil. "Alah, seorang pengecut itu pasti punya banyak alasan. Bilang aja takut,
Tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah ketua suku menghampiri mereka bertiga. "Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun," bentak ketua suku. "Maaf Tuan, kami tidak tahu. Karena tujuan kami kan hanya sekedar untuk berburu Tuan," jawab Abu Nawas. "Berani-beraninya kalian berburu di sini, hah? Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh. Kalian sudah membunuh binatang apa saja?" tanya ketua suku. "Belum Tuan, kami belum membunuh binatang apapun," jawab Abu Nawas. "Baguslah. Yaudah, karena belum ada binatang yang kalian bunuh, maka kalian akan aku ampuni. Tapi dengan syarat, masing-masing dari kalian bawakan aku 10 buah yang sama," perintah ketua suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas, dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku kepada Hasan. "Ini buah apel Tuan," jawab Hasan. "Masukkan satu persatu apel itu ke dalam pantatmu, tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Tentu saja hal ini membuat kaget Hasan. Akan tetapi ia terpaksa melakukannya, agar ia bisa keluar dari hutan dengan selamat. Baru satu apel akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Kini giliran Abu Nawas. "Buah apa yang kau bawa?" tanya ketua suku. "Ini buah cermai Tuan," jawab Abu Nawas. "Masukkan satu persatu ke dalam pantatmu, tanpa mengeluarkan suara apapun," perintah ketua suku. Abu Nawas pun melakukannya. Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat dengan menahan jerit kesakitan dengan tanpa bersuara. Tapi ketika ia akan berhasil di buah yang terakhir, tiba-tiba Abu Nawas bersuara. Anehnya bukan berteriak kesakitan, ia malah tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, Abu Nawas pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. "Abu Nawas, kok kamu diceburkan juga? Aku lihat kamu tadi hampir berhasil," tanya Hasan. "Iya bener, padahal tadi itu buah yang terakhir loh. Tapi aku gak kuat menahan tawa," jawab Abu Nawas. "Loh, kok malah ketawa? Emang gak sakit tadi?" tanya Hasan penasaran. "Ya sakit lah," jawab Abu Nawas singkat. "Terus kenapa kok kamu malah ketawa?" tanya Hasan kembali. "Tuh, lihat sendiri Abu Jahil. Bawa buah apa dia?" jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Kira-kira buah apa yang dibawa Abu Jahil hingga membuat mereka tidak merasakan sakit, malah tertawa terpinggal-pinggal? Tulis imajinasimu di kolom komentar. Sedikit bocoran tentang Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal agak rakus. Hampir di setiap acara atau pesta makan-makan, ia terkenal orang yang paling banyak menghabiskan makanan. Jadi, semoga mewakili pertanyaan kalian tentang buah apa yang dibawa Abu Jahil. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.